Hai sahabat Salsabil. Kali ini kami akan mengajak kalian semua jalan-jalan virtual ke Pantai Pangandaran yang ada di Jawa Barat. Jadi nanti ketika kalian masuk ke Pantai Pangandaran ini akan diminta untuk membayar tiket sebesar Rp60.000 per mobil. Tiket tersebut berlaku untuk 3 hari ke depan dan tiket tersebut sudah termasuk asuransi di dalamnya. Nah, kalau kita lihat sekarang, Pantai Pangandaran itu lebih tertata ya guys. Jadi tidak ada warung-warung yang berjualan di pinggir pantai. Jadi semuanya mundur ke belakang dan lebih tertata. Jadi kesannya pantai tersebut jadi terlihat luas dan rapi, juga bersih. Di sini juga sekarang banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan selain berenang dan bermain pasir. Ada naik kuda, ATV, odong-odong, sepeda, dan juga snorkeling di Pantai Pasir Putih itu. Pantai Pasir Putih berarti kita akan menyeberang ke sana menggunakan perahu. Ini adalah Pantai Pangandaran bagian barat ya guys. Di sini paling cocok untuk berenang dan bermain pasir. Jadi yang bawa anak-anak paling cocok tuh perginya ke Pantai Pangandaran bagian barat. Fasilitas di sini juga cukup lengkap ya, karena kamar mandi untuk bilas itu ada di mana-mana. Jadi santai aja bagi yang tidak menginap di hotel-hotel pinggir pantai bisa menggunakan fasilitas kamar mandi umum. Kalau mau yang kamar mandi umumnya lebih bersih itu sebaiknya di pantai bagian barat yang agak sedikit ke tengah, jangan terlalu pojok. Di situ karena ada di pinggir pantainya langsung kamar mandi umum yang cukup bersih. Di sini kelihatan ya asik banget nih buat jalan-jalan di pantai, bermain pasir bersama anak-anak dan keluarga. Buat yang tidak berenang atau tidak mau basah-basahan juga bisa sih duduk-duduk santai sambil menikmati kelapa segar dan udara pantai yang menyejukkan. Indah ya, Masya Allah. Kalau Pantai Pangandarannya sendiri, pasirnya itu kan pasir coklat ya, bisa dilihat. Nah, kalau kita mau melihat pantai dengan pasir putih, kita bisa menyeberang menggunakan perahu. Nah, di sini dilihat ya, walaupun awalnya nih, awal-awal naik perahu kita tuh kelihatan nih muka si kakak panik karena emang agak sedikit menyeramkan dengan ombak yang besar tuh, kayak yang aduh deg-degan banget. Tapi tenang aja, udah agak ke tengah itu makin stabil si perahunya. Di sini kita dikenakan tiket per orang. Per orangnya itu adalah 25.000. Tapi ketika masuk ke wisata pasir putihnya kita diminta tiket lagi per orang 10.000. Jadi total biaya untuk ke Pantai Pasir Putih itu 35.000 ya. Kemarin pas kita ke sana tuh alhamdulillah banget. Kalau kata guide-nya, hari itu adalah hari yang bagus untuk snorkeling. Kenapa? Karena air lautnya sedang jernih, jadi bisa terlihat terumbu karang, juga ikan-ikan. Nah ini kita sudah sampai di Pantai Pasir Putihnya. Bapak yang menjelaskan itu adalah kapal fishing Nigeria yang dibom oleh Ibu Susi Pujiastuti ketika beliau menjabat sebagai menteri. Langsung nih si bapaknya menyuruh kita untuk foto-foto dulu untuk kenang-kenangan bersama kapal tersebut. Nurut nih ya kita ya, foto-foto cekrek. Oke, buat kenang-kenangan katanya. Ya, kita lanjut kemudian untuk persiapan snorkeling. Di sini juga disediakan penyewaan untuk perlengkapan snorkeling, dimulai dari jaket pelampung juga kacamata. Oh iya, mau mengingatkan saja di Pantai Pasir Putih ini juga banyak monyetnya ya. Jadi jangan membawa barang menggunakan kantong kresek. Nah, kalau membawa kantong kresek, monyetnya berasumsi kalau kita membawa makanan untuk mereka. Tapi tenang sih, sebenarnya ada yang menjaga agar monyet-monyet tersebut tidak mengganggu kita. Kemudian yang belum berpengalaman snorkeling, di sana juga ada guide yang bisa kita sewa untuk mengajarkan bagaimana caranya snorkeling. Juga disiapkan makanan ikannya untuk menarik ikan-ikan mendekati kita, spot mana yang baik untuk snorkelingnya, juga dipinjamkan kamera GoPro untuk merekam kita ketika kita sedang snorkeling.
Oh, ini si adek lagi menunjukkan kerang temuannya. Nah, ini kita mulai ya snorkelingnya. Ya, bismillah. Wah, Masya Allah. Ternyata ikan-ikannya banyak yang berdatangan ya. Lihat, indah banget. Untuk guide-nya sendiri itu hitungannya per orang ya. Jadi di luar dari biaya sewa jaket juga kacamata. Biaya sewa guide-nya itu per orang adalah 250.000. Ingat per orang ya biayanya. Jangan sampai kayak kita kemarin karena kakaknya ini cuma sebentar snorkelingnya, terus guide-nya menawarkan agar bundanya juga ikutan snorkeling. Jadi kita pikir bundanya gak perlu bayar lagi karena si kakak cuma sebentar aja snorkelingnya. Wah, ternyata bundanya juga tetap dihitung 1 tiket lagi untuk guide-nya. Oke, tapi gak apa-apa, yang penting menyenangkan ya, namanya juga liburan. Dan menikmati keindahan bawah laut yang luar biasa. Sebenarnya kalau yang beneran mau snorkeling, kata guide-nya yang lebih indah itu adalah di pantai timur Pangandaran. Tapi karena kita bawa anak-anak, kita lebih memilih di pantai Pangandaran bagian barat. Jadi si Ade pun bisa ikut berenang nih sampai ke tengah, ke tempat spot untuk snorkeling. Cuma dia karena belum bisa menyelam, jadi cuma berenang-berenang di atas saja. Dan itu menyenangkan sekali ya, karena semua orang bisa ikut menikmati liburannya. Insya Allah lihat ikan-ikannya pada mendekati, cantik-cantik. Yang mau gak perlu jauh-jauh ke Bali ya buat snorkeling. Ternyata di Pangandaran pun ada. Buat yang gak suka dideketin ikan-ikan, sebenarnya gak masalah juga sih, asal jangan menyebar makanan. Ikannya relatif tidak mendekati kita. Jadi seperti kayak si kakak nih, dia gak suka kalau ikan-ikannya mendekat. Jadi cukup snorkeling melihat terumbu karang tanpa didekati oleh ikan-ikan. Pokoknya semuanya sangat menikmati liburan kali ini. Dan jangan lupa kita cekrek-cekrek lagi. Siap? Oke. Seru ya. Ayo, siapa yang mau ke Pangandaran juga? Oh, jangan lupa selain snorkeling kita juga bisa berkuda ya. Nah, ini favoritnya si Ade nih. Katanya cuma saya gak kerekam, si Ade tuh bisa naik kuda sendiri sampai meminta kudanya lari-lari. Aduh, berasa apa ya? Berasa princess gimana gitu ya. Berkuda di pinggir pantai. Di sini si Bapak Kuda juga cerita ya, kalau kehidupan perekonomian wisata di Pangandaran sudah kembali seperti sedia kala sebelum Covid melanda Indonesia. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini adalah beberapa foto keluarga kami menikmati pantai Pangandaran yang menyenangkan, yang tidak kalah juga indahnya dengan pantai-pantai lain di Indonesia. Jangan lupa kalau ke pantai minum kelapa. Oke, di sini kami menginap di Hotel Arnawa Pangandaran. Memang hotelnya tidak di depan laut ya, jadi sekitar 5 menitan kalau berjalan atau 1 menit 2 menit kalau menggunakan kendaraan. Kenapa kita memilih hotel ini walaupun lebih berjarak gitu ya, kalau misalnya kita ingin menikmati laut? Bisa dilihat di sini, ini adalah lobinya. Kemudian ini kolam renangnya. Ini tuh hotelnya lebih bernuansa Bali ya. Jadi setidaknya mengobati keinginan kita yang belum tercapai ke Bali karena Covid. Tapi alhamdulillah ternyata hotelnya memang benar menyejukkan dan menenangkan. Ini kamarnya ya, kita memilih kamar eksekutif double 4 pack, yaitu 4 orang untuk sarapan. Lihat kuncinya masih kunci biasa, belum yang menggunakan kartu ya. Kemudian di sini ada coffee set,
Cuma kita 4 pack tapi dikasih kopinya cuma 2 ya. Terus ini kulkasnya nyala sih, cuma nggak tahu kenapa nggak dingin. Akonya 4. Kalau minibarnya ini berbayar ya. Ini yang jadi keunggulannya adalah kasurnya itu kasur ukuran queen double. Jadi lega sekali nih untuk kita berempat, 2 anak dan 2 dewasa. Dan kasurnya cukup nyaman ya. Kita lihat ini adalah kamar eksekutif double dengan pool view. Jadi kita keluar ruangan itu ada pemandangan kolam renang yang sangat indah. Di terasnya sendiri terlihat ada 2 kursi dan 1 meja, juga ada jemuran baju kalau kita habis basah-basahan di kolam renang. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Kamar mandinya cukup bersih. Cuma saran ya, kalau mau mandi dilihat dulu, jangan di jam yang banyak orang lain mandi. Kenapa? Karena pengalaman kemarin ketika saya mandi itu airnya dingin terus dari awal sampai akhir. Ketika ayahnya mandi ternyata memang ada air panasnya, tapi karena mandinya tidak di jam-jam yang memang banyak orang lain mandi. Terus di sini karena kita kamarnya yang 4 pack, dental kitnya dikasih 4, tapi kenapa yang 2 menggunakan kotak tapi yang 2-nya enggak. Nah ini bisa dilihat suasana malamnya ya, terang benderang gini, syahdu romantik, gak ada nuansa creepy, jadi nyaman aja sih. Memang di kemenangan di hotel ini keunggulannya adalah feelingnya tuh nyaman gitu, rasanya tuh nyaman, berasa lagi bukan di Pangandaran. Entah kenapa jadi walaupun di daerah pantai tapi sejuk di sekitaran hotel ini. Lumayan recommended sih buat yang mau pergi ke Pangandaran dan nginepnya di The Arwana Hotel. Ini suasana malam lobinya, bisa kita lihat terang ya, cukup penerangannya, jadi aman. Nah ini pagi harinya si Ade dan si kakak udah gak sabar untuk berenang. Tapi bagus sih buat anak-anak berenang dulu sebelum sarapan. Jadi ketika sarapan udah lapar deh tuh perutnya. Jadi aman buat makan banyak. Di sini sarapannya sebenarnya variasinya tidak cukup banyak ya. Tapi alhamdulillahnya rasanya cukup enak. Jadi kita masih bisa enjoy untuk sarapannya. Nah ini tempat sarapannya berada di samping kolam renang gitu. Ini setiap pagi kolam renangnya selalu dibersihkan, jadi alhamdulillah airnya tetap bersih. Jadi berasa nyaman dan aman untuk anak-anak bermain di kolam renang. Walaupun sebenarnya kalau kita lagi liburan di pantai itu pengennya mainnya di pantai terus ya, tapi buat selingan kita bisa bermain di kolam renang. Kolam renangnya ini di bagian yang ceteknya itu adalah 60 cm. Jadi pas nih buat anak umur 3 tahun bermain di kolam renang ini. Kalau yang agak ke depannya lagi itu lebih dalam, kedalamannya di 1,66 meter. Ya, seru ya. Di sini airnya nggak gitu dingin karena mungkin di daerah pantai ya. Jadi walaupun kita berenang pagi-pagi tetap nyaman gitu karena tidak kedinginan. Nah seperti itu. Oh ya, kita juga mau rekomendasiin beberapa tempat makan buat yang nggak suka seafood. Ini nih, tadi malam kita makan di Sate Galunggung. Di sini ada sate ayam, sapi dan kambing, juga ikan. Rasanya mantap. Juicy sekali. Terus kalau yang mau kulineran seafood di Pangandaran itu ada namanya Kampung Turis. Di situ ada beberapa restoran. Kebetulan kita ngambil
restorannya yang Mina Family. Kenapa? Karena sebenarnya kita juga nggak tahu nih, belum pernah sama sekali nyobain. Kita terus sampai ke pojok, akhirnya kita dapet sini. Ternyata sih alhamdulillah tempatnya nyaman ya. Dan kembali lagi, kayaknya kita emang lagi pengen banget pergi ke Bali mungkin ya. Kita dapat restoran yang nuansanya juga Bali banget gitu, walaupun di Pangandaran. Di sini bisa dilihat juga ada playgroundnya, ada lesehannya. Jadi yang buat bawa anak sih enak sekali sih di restoran yang ini. Jadi sistem di restoran ini itu kita pilih dulu mau berapa banyak masakan yang kita beli. Misalnya kayak kepitingnya berapa kilo, cuminya berapa kilo, dan lain-lainnya. Di sini yang masih hidup itu kepiting dan lobster, kalau yang lainnya sudah dieskan. Lihat indah ya pemandangannya, Masya Allah. Bisa makan dengan pemandangan seindah ini. Di pinggir laut, ada suara deburan ombak. Indah sih memang, alhamdulillah kita menikmati. Walaupun awalnya kita hanya memilih karena bingung, tapi alhamdulillah. Ini tempat playgroundnya ya. Ada ayunan, jungkat-jungkit, juga perosotan. Ketika kita memesan ini, makanannya cukup lama datangnya. Jadi si adek yang tadinya udah tidur kemudian bangun karena makanannya belum siap. Jadi dia bisa menikmati permainannya dulu. Buat yang bolang berjiwa bocah petualang seperti si Ade, cocok banget sih ini playgroundnya. Terutama perosotannya tinggi. Wah, itu seru sih. Daripada bengong nungguin makanan, anak-anaknya bisa rewel. Dengan adanya playground ini jadi lebih killing time ya. Jadi pas anak-anak sudah puas main, baru tinggal puas makan. Nah, ini perosotannya. Ini cuma acting nih. Pura-pura takut di yang perosotan bawah, padahal selanjutnya berulang kali menggunakan perosotan yang tinggi. Si Ade memang si bocah petualang. Oke. Di sini rasa makanannya cukup enak. Kita memesan kepiting, ini ukuran 300 gram, kemudian kerang shrimping, ini minimal pembelian adalah setengah kilo ya kalau kerang. Ini rasa saus tiram. Kemudian ini tumis pakisnya, wangi sekali honjenya. Nah, kalau cumi itu dia minimal pembelian itu ada satu porsi setengah porsi. Oke, sekian liburan kita kali ini. So let's make our memories. Bye.